Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi bersama gua Fadil. Nah, hari ini gua mau siaran perdana. Wah, keren ya gak? Di mana? Di Bogor Update Channel. Wow, ya kan? Keren kan? Nah, ini adalah siaran kita yang perdana. Yang nanti ke depannya kita akan konsisten mengundang beberapa narasumber yang keren-keren banget dan memberikan informasi-informasi yang luar biasa. Oke? Nah, di awal perdana ini sebenarnya Bogor Update mau menghadirkan apa sih? Dan ke depan mau ngapain sih? Nah, sebelum kita undang narasumber dari beberapa kalangan, kita undang dulu dari Bogor Update-nya gitu kan, biar jelasin nih sebenarnya mau ngapain sebenarnya Bogor Update ini membuat podcast nih kan gitu ya. Nah, ada dua narasumber yang hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama ada Mas Saiful Kurnia nih ya, pendiri dan wakil pemimpin redaksi Bogor Update. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Udah ngopi belum? Wis nih. Oh udah ya. Bogor Update Coffee. Update kopi ya. Ya kan? Oke, keren. Ada juga Bang Effendi Tobing, pendiri dan pemimpin umum ya dari Bogor Update. Apa kabar Bang? Kabar baik dan Wah, sehat. ngeri kacamatanya Bang ini ya. Hai. Aduh, keren. Jadi kalau kita bicara tentang podcast kita hari ini udah dipersiapkan luar biasa. Jadi nggak asal-asalan Bogor Update ini, keren. Kira-kira begitu. Iya, ini aja contohnya gelasnya udah Bogor Update nih. Nanti yang mau iklan boleh, yang lain boleh ya, gitu ya. Boleh pesan di kita. Ini juga ada koreknya ya. Oh iya, korek Bogor gas Update, ya. Bogor Ya. Update. Wow. Wah, keren. Bagi Ini yang- bikin sendiri ya Bang ya? Iya. Atau ada yang promo, ada ini nih? Boleh yang juga, modalin? boleh pesan juga. Kita pesan, kita bikin. Kita nanti akan bagikan kepada tamu podcast kita nanti. Itu Wah. souvenir nanti, jadi souvenir. Oh, jadi nanti. souvenir. Gelas Sengaja- dan korek gasnya. Oh, jadi itu souvenir Iya. buat tamu yang akan datang di podcast ini? Oh iya. Oke, ya. Gelas juga? Gelas juga. Ada lagi yang lain? Kita pikirkan. Sementara ini dulu kan begitu. Iya. Caranya mengistimewakan tamu itu. Iya. Oh iya. Jadi tamu ini bukan hanya datang ya, Iya. tapi gimana caranya pulang pun harus bawa Oh iya. Oleh-oleh. oleh-oleh dari souvenir. Bogor Update. Iya. Oke, ini bajunya merah-merah ini ya. Oh, ini seragam Bogor Update ya. Iya, betul. Ini seragam Bogor Update di HUT yang kelima. Oh, itu yang kelima. Bulan 4 April kemarin. Oke, kalau bicara Bogor Update udah berapa tahun ada di Bogor ini? Bogor Update itu berdiri tahun 2017 ya. Tanggal 9 bulan 4 bulan April. Berarti sekarang usianya 5 tahun berarti. 5 tahun. 5 tahun. Hampir 6 tahun lah tahun depan gitu. Oke, jadi udah menuju 6 tahun, Iya. tapi Menuju sudah 6 hampir lengkap semua ya. Sudah hampir. Apa aja yang ada di Bogor Update sebenarnya? Yang ada di Bogor Update ya, kita personel sudah lengkap, sudah untuk dari segi pemberitaan sudah memadai. Kawan-kawan kita sama-sama berjuang dengan kita dari awal sampai saat ini, semua kita kompak kok kita. Semua kita sama-sama berjuang karena saya selaku pimpinan umum dari awal menerapkan bahwa di dalam Bogor Update itu tidak ada istilah bos, tidak ada istilah bawahan. Mari sama-sama berjuang. Tanpa kawan-kawan Bogor Update bukan apa-apa kan begitu kan. Bukan siapa-siapa kan begitu. Berarti kan saling membutuhkan kita kan gitu. Saling berjuang bersama, itu intinya kita. Itu intinya. Mas Epo, kalau bicara Bogor Update dengan media-media lain kan banyak banget di Bogor ya. Iya. Bukannya di Bogor lah, bahkan di nasional. Tapi kalau di Bogor Kancai sendiri banyak banget. Nah, apa yang membedakan Bogor Update dengan media-media yang lain? Jadi yang pertama harus jelas dulu bahwa kita tidak dalam kapasitas membandingkan media ini dengan yang lain. Bahwa Bogor Update ada itu memang spesifikasinya dan pasarnya jelas ada gitu kan. Ini kan bisa dibuktikan dengan rating kita di konten pemberitaan sendiri. Rata-rata kita berapa Rio? Ya satu hari itu ya minimal 1.500 lah. Ya, 1.500. jadi begini, kalau ngomongin itu sebenarnya kan sejarahnya panjang. Transformasi media cetak ke digital, seperti pernah saya tulis juga di Bogor Update sebagai opini saya tentang bagaimana media masa berbasis digital itu sudah mengalami masa keemasan. Tinggal bagaimana sebenarnya setiap media yang ada ini mampu meng-create sesuatu yang baru dan itu fresh untuk masyarakat. Baik itu dari sisi pemberitaan, edukasi juga,
dan memang ada peluang apapun seluruhnya lengkap di produk jurnalistik berbasis media digital itu sendiri gitu loh. Nah makanya itu kan aku bilang tadi bahwa setiap media ini kan bersaing juga. Betul. Mencari pembaca, Betul. kan? Bagaimana akhirnya media ini paling terdepan dibaca lah. Oh, iya. Betul. Atau menjadi dasar untuk media Bogor misalnya contohnya gitu. Karena kan udah Bogor update, berarti kan update banget nih kan gitu. Tapi menu yang utama sebenarnya untuk produk jurnalistik adalah konsistensi dari media itu sendiri. Kemudian secara pemberitaan dia bisa berimbang. Artinya publik itu butuh sesuatu pemberitaan yang berimbang itu penting gitu loh. Tidak asal mengutip orang lain tanpa mengutip yang lain. Padahal kemasannya itu antara A dan B adalah orang-orang narasumber yang kompeten misalnya untuk diberitakan. Makanya aspek dari Bogor Update sendiri harus mengadopsi situ dan benar-benar diterapkan, dan beliau ini paling pantang untuk pemberitaan yang sifatnya sepihak dan segala macam. Dan itu yang kita jaga. Seimbang. Betul. Berimbang. Yang kedua independensinya gitu kan. Makanya sejauh ini Bogor Update masih dilihat sebagai media yang bisa jadi jadi panutan. Karena satu ya mungkin bisa dipercaya sama orangnya, karena memang pemberitaan kita tidak asal gebah, tidak asal nusuk, tidak asal nyerang segala macam kan gitu ya. Jadi kalau bahasa jurnalistiknya memang kita berita yang berimbang, independen, dan memang apa adanya kita beritakan gitu intinya ya. Oke, kalau itu di bogorupdate.com. .com ya. Nah, kita bicara podcast nih sekarang. Siap. Nah, kira-kira nih Bang Tobing lah ya, Bang Tobing, siap. podcastnya ini gimana caranya supaya bisa diterima oleh masyarakat, supaya memang narasumber juga bisa hadir? Apa yang menjadi pembeda rencananya di podcast ini nanti? Rencana dalam waktu dekat ya, makanya saat ini kan hari ini kita perdana nih podcast Bogor perdana Update sekarang. ini ya. Kita ingin memberitahu kepada masyarakat tentang kehadiran kita ini, gitu. Bahwa Bogor Update itu benar-benar dari segi pemberitaan juga harus berimbang. Kemudian saat ini atau untuk ke depan kita harus mengundang juga tamu-tamu yang benar-benar potensi ya, satu sisi potensi ya. Salah satu contoh mungkin DPRD, pejabat publik ya, SKPD. Tujuan kita mendirikan podcast Bogor Update ini tidak ada tujuan negatif atau apapun. Kita misalnya mengundang salah satu ketua partai, kita hanya minta ketua partai ini ya apa tentang visi misi partai dia, apa rancangan ke depan, apalagi menjelang pilkada dan menjelang pemilu kan begitu kan. Itu aja yang kita akan Karena gali masyarakat dari mereka. juga perlu tahu ya. Iya. Jadi ini adalah penyambung dari beberapa tokoh tadi disampaikan untuk masyarakat. Iya. Ya itu yang utama. Yang misalnya kayak di DPRD contohnya ada komisi 1 sampai komisi berapa lah contohnya begitu kan. Komisi 1 misalnya membidangi pemerintah. Masyarakat kan belum tentu semua tahu bahwa komisi 1 adalah membidangi pemerintah atau bagian hukum atau bagaimana kan begitu, belum tahu. Ya kita undang nanti mereka, ya biar mereka paparkan di sini aja gitu loh. Kita sebagai masyarakat biar tahu, biar paham. Oh, ini loh tugasnya. Misalnya dinas ini loh tugasnya. Tahu. Mereka misalnya contohnya dinas pariwisata dan kebudayaan. Pikiran mereka kan hanya untuk wisata-wisata aja kan begitu kan. Masyarakat belum tentu tahu bahwa misalnya contoh rumah makan, izinnya kan bisa juga dari sana kan begitu. Kan. Itu harus kita kasih tahu biar mereka nanti yang memaparkan lah di sini. Jadi hal-hal kecil pun itu akan disentuh ya. Betul. Jadi bukan kita bicara hanya sebatas visi misinya dari dinas, visi misi dari dewan, bukan ya, tapi hal kecil juga harus disentuh gitu. Betul. Jadi dengan kata lain podcast itu sebenarnya kan saluran di mana orang bisa menyambungkan kebutuhan informasi secara langsung ya. Kita kan live gitu kan segala macam, yang dimana orang bisa secara langsung tahu nih narasumber kayak apa, kapasitasnya seperti apa, dan kita kan tidak mau kecolongan di situ. Makanya kapasitas, kemampuan dan integritas dari narasumber juga harus dihitung juga, supaya memang ketika dia bicara masyarakatnya juga akan oh iya saya tahu ini orang seperti apa, omongannya bisa dipercaya. Jadi gak akan sembarangan yang akan diundang di artinya kalau itu memang kita mau berdiri secara utuh dan maju, sebenarnya poin pentingnya di situ. Oke, visi misinya akan disamakan nggak kira-kira antara podcast dengan
pemberitaan bogorupdate.com-nya sendiri? Sekarang saya pikir kalau konten di podcast tidak akan pernah. Kalau dari sisi narasumber, ketika dia ngomong pejabat mungkin sama ya. Tapi ada sisi lain kan. Karena di podcast ini kita akan bicara bebas, secara pribadi. Sambil ngopi ya? Tugasnya sambil ngopi, gitu ya kan? Boleh sambil ngopi kita ya. Ya kan gitu. Jadi maksud saya memang ada hal-hal menarik yang mungkin masyarakat kepingin tahu tentang orang ini gitu ya, tentang figur ini, tentang tokoh ini, yang segala macam. Dan saya pikir kita tidak akan berhenti di pejabat segala macam. Kan sektorial itu lebih menarik mungkin. Sektorial seperti UKM, pelaku UKM, pengusaha yang berhasil di Kabupaten Bogor, supaya menjadi contoh bahwa memang kita masih bisa loh ngelakuin orang yang sama seperti dia gitu loh. Mas, Hana. kenapa podcast ini harus hadir di Bogor Update? Kan ada podcast lain, ya. atau ada cara lain misalnya pemberitaan. Kenapa Bogor Update harus memunculkan sebuah podcast? Intinya kita ingin bermanfaat buat orang ya. Oke. Dengan cara kita, dengan kemampuan kita, dengan apa yang bisa kita lakukan. Saya sepaham dengan beliau sebagai pemimpin umum, selama ini memang tidak terlalu banyak interestnya ketika ada di Bogor Update yang .com-nya gitu ya. Begitu juga podcast ya, kita jalan aja lah. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat masyarakat. Dan kalau kepentingannya seperti itu, insya Allah lah kita tidak terlalu banyak kepentingan, karena akar masalah itu kan di kepentingan dulu. Belum apa-apa kepentingannya banyak, itu yang repot. Iya dong. Udah jalan aja. Belum, Bogor Update belum ada kepentingan ya? Dah ada. Kita mengalir aja. kita bangun ini untuk kemudian berharap ada manfaat, dan kita berjalan mengalir aja lah. Kalau ada masyarakat bisa terbantu karena podcastnya ada, ya alhamdulillah. Oke, artinya masyarakat pun boleh memberikan ide dong, Bang. Bisa. Misalkan, Bang, Bogor Update, saya minta dong diundang ini. Itu, bisa nggak sih? Itu sebenarnya salah satu poin ketika ngomong Bogor Update sudah diterima. Kalau sudah tidak ada respon apa-apa dari masyarakat, kita sudah bertanya-tanya benar diterima apa enggak ini. Kalau sudah begitu itu ya benar berarti. Tapi targetnya itu dong pasti dong. Ya. Jadi nanti gini Kang Fadil gini. Kan nanti di YouTube itu kan nanti ada masyarakat untuk berkomentar ya. Malah kita berharap komentar itu dibanjiri komentar lah contohnya gitu. Misalnya bentuk masukan, apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, kita berharap dikritik gitu loh. Tapi jangan juga dihujat kan begitu maksudnya kan. Kalau haters lah biasa lah. Kritik membangun. Memang ada yang suka, ada yang tidak suka, wajar itu. Tapi maksud saya jangan juga berbau sara atau menjustis atau memfitnah kan begitu. Nggak apa-apa. Ya. Komentar aja. Tapi yang penting sebenarnya kita juga bangun ini tidak dengan omong kosong ya. Karena dari rating pemberitaan sendiri Bogor Update sudah lumayan lah. Dasar itu yang kita akan pakai. Dasar itu yang kita pakai, bahwa dengan terbangun podcast kita harap ini masyarakat, aspirasi masyarakat, interaksi antara Bogor Update dengan masyarakat itu semakin terbangun gitu loh. Oke. Ya kan? Karena mungkin kalau di website gitu ya, ini kan agak sulit ya komunikasinya. Iya. Tapi kalau di YouTube itu bisa langsung komentar di situ kan. Kira-kira begitu. Kita bisa lihat kan apa nih kekurangan kita. Nah, bicara target nih kan. Tadi kalau itu kan secara global ya. Global, narasumber atau ide atau konsep lah ke depan. Kalau bicara target dalam waktu dekat nih, apa yang akan dihadirkan oleh podcast Bogor Update? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Jadi harapan kita begini, dalam pekan depan ya, mungkin untuk pertama kita harus kita akan mengundang Ketua DPRD Rudi Susmanto lah. Kita akan undang beliau. Tetap tujuannya adalah beliau agar memaparkan apa ini sebagai Ketua DPRD itu apa tugasnya yang harus disampaikan ke masyarakat kan begitu kan. Mungkin kita akan minta juga Ketua DPRD nanti ya memaparkan apa sejarah atau kisah hidup dia, boleh lah mungkin ya kisah hidup dia kan, atau profilnya kan gitu kan. Mulai dari yang kita tahu kan bahwa beliau itu kan dulu katanya pernah jadi tukang ojek ini itu kan begitu kan. Jadi ada inspirasi juga di dalam hidupnya kan begitu kan. Jadi banyak masyarakat mengatakan bahwa beliau tuh orang Jawa atau gimana kan gitu kan. Ternyata kan kita melihat profilnya selama ini kan ternyata beliau tuh kan asli dari Sumedang, orang tuanya adik dari Bandung, bapaknya kan gitu. Berarti kan masyarakat belum tahu nih. Mungkin hanya tahu karena belakangnya kan begitu kan.
kita pengen tahu, kita berharap masyarakat mengetahui tentang siapa beliau gitu. Bukan hanya dia aja, semua nanti kan kita undang gitu loh. Ketua, kan ada 4 wakil ketua nih. Kita undang satu-satu, memaparkan juga visi misi mereka. Artinya apa harapan mereka. Dewan ini atau DPRD ini harus mampu menjelaskan profilnya mereka dan juga apa visi misi mereka ke depan. Jadi itu penting sebenarnya ya. Intinya kan membangun masyarakat itu tidak harus dengan dia menghasilkan apa. Pengalaman hidup seseorang itu kadang-kadang jadi inspirasi loh, iya kan? Inspirasi buat orang lain untuk berlaku sama dengan orang yang dia contoh. Kalau kita datengin orang yang sebenarnya punya potensial sekali dan ada historis yang sebenarnya dari setiap historisnya itu bisa diambil belah-belah, inspirasi dan segala macam, oke kan? Gitu. Sekarang kita bicara Bogor. Ini teman-teman, sebenarnya kalau kita bicara Bogor sebenarnya banyak hal menarik gitu ya. Tapi kalau dari sisi Bogor Update, apa yang menarik di Bogor ini sebenarnya, Mas Epul? Kalau bicara Bogor secara umum, kita bicara nasional, semua hampir sama lah. Ya, sekarang heterogen kan, masyarakatnya sudah baur dari suku apapun ada di Kabupaten Bogor. Dan secara pendidikan juga, terutama di Cipinang ini sudah middle up ya. Orang sudah berpendidikan S1 ke atas. Kemudian cara berpikirnya juga udah intelek. Apalagi Bogor menjadi basis orang-orang yang sebenarnya selama ini banyak bekerja di Jakarta. Dan itu hebat dong. Berarti kemampuan mereka secara intelek, kemudian apapun yang ada di dia ya sudah mapan gitu loh. Jadi ini pasar. Walaupun skupnya kecil, tapi Bogor sudah heterogen, sudah orang-orang yang intelek, terutama Cibinong ya. Mereka sudah menggunakan teknologi juga untuk menyerap informasi dan segala macam. Ini sebenarnya pulang gitu loh. Yang saya harap ini ada kontribusi dari podcast Bogor Update. Makanya barangkali ke depan itu memang tokoh-tokoh yang potensial tidak hanya dari dewan, dinas, bla bla bla, tapi pengusaha yang berhasil di Kabupaten Bogor kan banyak. Jadi mudah-mudahan itu menjadi inspirasi hidup yang akan dicontoh masyarakat luas. Jadi ada kontribusi dari kita. Oke, jadi banyak pertanyaan di lapangan atau di tengah-tengah masyarakat yang mungkin jadi modal dari Bogor Update mengundang narasumber. Gitu ya. Bukan hanya tadi kalau kita bilang ada heterogen lah, misalkan sekarang ini udah pada keren-keren lah, walaupun kita masih banyak desa, tapi juga kelasnya udah kota sebenarnya kan gitu ya. Kabupaten Bogor. Lagi lah sekarang semua ada inilah kan. Nah, kalau kita bicara beberapa yang hari ini trending banget di Kabupaten Bogor, misalkan tentang pemecahan nih, ya kan? Itu juga mungkin ke depan akan diundang juga kali ya. Pemecahan misalnya ada Bogor Barat, Bogor Timur, rencana juga Bogor Selatan, Pemekaran gitu loh ya. Itu rencana juga mungkin akan diundang ya. Harus. Jadi klasiknya tentang moratorium itu sendiri sebenarnya di banyak tempat ada sejarah, ada pengalaman yang nggak bagus gitu. Sebenarnya namanya pisah itu kan bukan berarti langsung siap gitu. Kadang masih nyusu gitu. Itu pelajaran penting buat daerah lain yang mau pemekaran, termasuk Kabupaten Bogor. Tapi itu aspirasi yang tidak harus kita serap gitu loh. Harus diserap oleh pemerintah daerah termasuk pusat. Makanya yang perlu kita gali sebenarnya seberapa siap pemekaran itu misalnya kan gitu kan. Kemudian siapa orang-orang yang dianggap potensial sehingga menjamin ketika daerah itu mekar, daerah yang mekar bisa berkembang seperti daerah sebelumnya, sebelum dimekarkan gitu ya. Jadi ini yang substansi yang belum pernah dijabarkan banyak itu. Yang ada itu kan mekar ingin mekar aja. Makanya gitu ya. Perlu kita gali itu. Penting gitu. Tapi siap atau tidak kan itu ya. Ada jaminan nggak ketika lu mekar, daerah lu tidak nyusul lagi, malah lu semakin lebih maju dari sebelumnya. Kan gitu. Minimal bisa mandiri. Minimal bisa mandiri. Tidak lagi nyusul ke pusat gitu loh. Ya nyusul sendiri lah gitu. Ini kan sampai saat ini kan pemekaran kayak seperti Bogor Timur udah bertahun-tahun kan. Selalu ada kendala kan di DOB-nya kan gitu. Betul. Jadi istilah sekarang pemekaran moratorium tuh karena memang sejarahnya banyak yang nggak bagus juga ketika sudah mekar gitu loh. Kita kalau ekstrim kita sebut gagal lah gitu loh. Makanya itu tidak boleh terjadi di Bogor. Harusnya di daerah lain itu jadi pelajaran bahwa setelah mekar itu lebih bagus dong kan gitu. Jadi ini yang perlu kita gali nih. Salah satunya. Siapa yang jadi jaminan bahwa setelah mekar itu lebih baik kan gitu. Pokoknya nanti ada di Bogor. Nanti kan ada
presidiumnya itu. Presidium Bogor Timur, Barat, di Bogor Barat siapa? Bahkan dengar-dengar ini kan Bogor Selatan juga mau cerai juga. Kita kan harus nanti kita undang tokoh-tokohnya. Nanti alasannya apa sih benernya? Iya. Nah, kan gitu. Banyak hal di Bogor yang menarik, dan dengan 40 kecamatan dan termasuk kabupaten terluas di Indonesia. Bogor ini menyimpan potensi tinggi gitu loh. Jadi jangan salah, ketika ini menjadi daerah besar, ketika dia mekar juga mungkin persoalannya juga nggak kecil gitu loh. Oke. Oke gitu. Salah satunya seperti itu. Oke, aspirasi masyarakat tadi disampaikan gitu kan. Salah satunya adalah lewat DPRD. Iya. Betul. Ya apapun tadi mau pemekaran Iya. lah, misalkan juga Apalagi kesehatan atau tambang, apapun itu iya. taman dan lain-lain. Pendidikan semua kan ada di situ. Nah, kita juga sebenarnya pengen tahu bagaimana DPRD Kabupaten Bogor ini sebenarnya bekerja. Iya. Makanya dasar itu mungkin yang akan disampaikan ya Iya. nanti kita mengundang teman-teman dari DPRD. Iya. Betul, dan DPRD itu menjadi sentral ketika ngomong kepentingan aspirasi masyarakat luas. Ya. Iya dong, dari dapil 1 sampai 6 atau berapa dapil di kita itu kan ada di situ semua. Jadi kita berharap mereka hidup, mereka menjadi corong kita untuk kemudian bisa menjadi penentu bahwa mereka ketika duduk berhasil. Cocok jadi caleg Makanya Bapak. gitu Cocok. kali. Nomor berapa rencananya? Ya kan? Jadi ya saya takut nggak amanah gitu. Enggak. Tapi masih banyak kok yang berani untuk melakukan tindakan Iya. itu. Ya, tapi ketika memang harus ya orang tuh kadang memang harus maju lah ya, harus berani kan gitu ya. Tapi sudah berani belum? Sementara belum. Belum siap lah. Tergantung Belum bos saya nih aja. Saya juga belum siap untuk ke sana. Oh, belum. Tapi akan siap nanti kalau gitu ya. Kalau belum siap lah. Ya kita lihat situasi aja. Oke, itu bicara dewan. Siap. Juga ada dinas yang hari ini katakan bagaimana bergerak untuk 40 kecamatan yaitu Kabupaten Bogor. Ya. Pergerakannya seperti apa? Targetnya seperti apa? Kalau Bang Tobing lihat sendiri selama misalkan melakukan peliputan, koordinasi dengan beberapa pejabat yang ada di Kabupaten Bogor, komunikasinya seperti apa sih dengan pemerintah daerah itu? Bogor update-nya nih. Nah. Kalau komunikasi dari Bogor update itu saya rasa cukup baik ya. Cukup baik. Intinya kita kan tidak pernah berita itu menjustis atau tendensius ya. Tidak ada. Kita selalu berusaha berimbang. Kita berusaha berimbang dan objektif. Ya walaupun memang ada yang tidak suka, wajar gitu kan. Ada yang mengatakan Bogor update ini terlalu vulgar, terlalu brutal pemberitaannya kan gitu kan. Tapi itu kan menurut sebagian orang. Tapi kita seperti ini kita lah. Bogor update itu kan menggali potensi dan menggali informasi dan potensi. Itu pencetusnya tuh namanya Agung itu. Agung Prabowo. Oh, ada ya. Namanya itu. Jadi Bogor update itu dulu ceritanya begini. Kita berdua nih Bogor update karena ada beberapa pilihan kan gitu kan. Bogor update karena memang saya bahasa Inggrisnya kan nggak lancar-lancar amat gitu kan. Tapi udah Bogor update aja katanya gitu kan. Kita inilah makanya kita namanya berteman ya. Saya selalu serahkan sepenuhnya ke teman. Ayo sama-sama kita mau bagusnya gimana. Saya nggak mau loh saya untuk apa sendiri, saya nggak inilah. Jadi untuk di Pemda sendiri Bogor update saya rasa ya bagus lah namanya ya. Menurut saya. Tapi kalaupun memang ada yang tidak terima, nanti kan saya bilang tadi ada kolom komentar. Oke. Bogor update itu begini, nggak apa-apa kita akan. Tapi siap dong mengundang bagi beberapa tadi yang katakan Bogor update tuh begini, Iya, Bogor tuh begini. Siap banget. Mau kan nih ngundang nih nanti ke Bogor update podcast? Wow dong. Mau siap. dong. Makanya Kita ngobrol santai kan begitu kan. Kita kurangnya apa ini gitu loh. Apa misalnya contohnya dinas ini mungkin merasa selama ini ada tersudut dengan pemberitaan kita. Nah, ayo kita undang di mana kekurangan kita gitu loh kan. Apa yang harus kita perbaiki. Tapi sisi lain juga bagaimana mereka atau teman-teman kita di luar sana yang mempunyai kebijakan-kebijakan tadi ya maupun pemerintah daerah maupun legislatifnya itu mampu berkontribusi berbicara di podcast ini dong. Iya. Jadi pada prinsipnya kalau itu menyangkut penyelenggara negara, namanya media kan tidak bisa. Kita itu lebih kepada koreksi, lebih dari itu enggak. Apalagi intimidasi ya, bahasa intimidasi untuk media massa itu kita tidak kenal sebenarnya. Kalau mengacu ke undang-undang, karena berita itu objektif gitu kan, transparan, berimbang segala macam itu undang-undang pers kan seperti itu, mengamanahkannya seperti itu. Nah, kaitan dengan dinas itu sebenarnya kan ada dinas yang secara langsung memenuhi hajat hidup orang banyak,
seperti bidang pendidikan dan PUPR. Ini kan penting supaya kita ini menjadi penyimbang ketika memang ada kekeliruan, dan kekeliruan itu kan bukan berarti disengaja. Ada kekeliruan yang mungkin orang terlalu overload kerja, ada kekeliruan kerja, kan bisa. Jadi di mana itu kita bisa menempatkan berita sebagai koreksi, itu penting gitu loh. Tidak asal-asalan, dan itu iklim dan hawa yang kita bawa di Bogor Update seperti itu. Dan beliau ini yang selalu mengarahkan seperti itu. Gitu. Iya. Beliau ya. Iya. Beliau Om Tobing gitu ya. Jadi gini, Pak. Pak Tobing, mungkin ini waktu kita juga sedikit lagi. Kalau dari Om Tobing sendiri atau Bang Tobing, kira-kira bagaimana akhirnya bisa mengundang teman-teman yang mempunyai kebijakan atau mempunyai cerita hidupnya mereka untuk bisa tampil dalam podcast kita ke depan? Bagaimana cara mengundang mereka? Iya. Ya kita akan undang baik-baik lah. Kita akan undang baik-baik. Tadi udah saya bilang tadi, mulai dari sekarang kan kita ada PLT nih, PLT Bupati, Dewan, sampai tadi pengusaha UMKM kita akan undang. Kita ingin melihat apa yang mereka raih, mereka terapkan melalui podcast ini gitu loh. Mereka sampaikan kepada masyarakat umum, biar masyarakat juga tahu siapa mereka. Jadi harus mau datang dong ya? Haruslah datang. Kita kan berkawan semuanya. Kita kan gak ada musuh. Kalau memang mereka merasa musuh dengan kita, ayo salah kita di mana? Ya sama-sama kita koreksi aja. Jadi semua kalian akan diundang oleh Bogor Channel loh. Iya. Jadi intinya mengundang untuk membangun, menyamakan persepsi ya. Intinya itu. Kira-kira seperti itu, bukan mengundang untuk menjudge mereka dengan tuduhan yang tidak benar misalnya kan gitu ya. Jadi aman-aman aja, kita bicara santai lah. Kalau itu menjadi inspirasi buat masyarakat, kita bersyukur. Ada sesuatu yang dipetik, karena ini secara langsung akan ngomong juga soal pribadi atau apalah. Oke, artinya bahwa semua kalangan atau semua kalangan gitu ya bisa hadir di tengah-tengah kita. Betul. Dalam podcast Bogor Update Channel. Oke. Ya, ditunggu semuanya lah ya. Siap, kita tunggu. Nanti teman-teman wartawan akan berkomunikasi dengan beberapa narasumber yang ada. Oke, thank you banget buat Bang Tobing. Thank you Kang dan Padi, juga luar Mas biasa Saiful ini. ya atas komunikasi hari ini, atas podcast hari ini. Siap. Mudah-mudahan nih masyarakat akhirnya juga bisa menerima podcast Bogor Channel. Amin. Dan juga siapa yang akan kita undang harus dan wajib datang. Harus datang. Kan gitu ya kan. Oke, thank you banget, sukses buat Bogor Update. Siap, sama-sama Kang Fadil. Siap. Oke guys, ya ini tadi perbincangan saya dengan dua narasumber yang keren-keren banget yang akan mengundang nanti ke depan dan menghasilkan beberapa kajian-kajian menarik di podcast Bogor Update Channel. Oke, Siap. see you next time. Kita akan tampilkan lebih menarik dari yang hari ini. Oke, bye-bye.